Halo semuanya, balik lagi. Kali ini aku bakal sharing manfaat menyusui bagi ibu dan bayi. Apa aja ya? Teman-teman pasti tahu ASI itu adalah makanan dan minuman untuk bayi, khususnya yang berusia dari newborn sampai 6 bulan, yaitu ASI eksklusif, dan teman-teman bisa lanjut sampai dia berusia 2 tahun. Untuk kandungan ASI itu sendiri berbeda ya untuk setiap ibu, karena benar-benar tergantung dari tingkat nutrisi yang dikonsumsi dari makanan konsumsi ibu selama hamil dan juga saat ASI diberikan pada bayi. Di sini untuk manfaat dari ASI atau menyusui untuk bayi itu aku sudah merangkum ada 12. Manfaat yang pertama untuk bayi, jadi ASI itu dapat membantu untuk perkembangan otak dan fisik bayi. Dan ini sudah didukung dengan hasil penelitian yang valid bahwa bayi yang mendapatkan ASI memiliki kecerdasan yang lebih tinggi. Manfaat yang kedua, dapat meningkatkan ketahanan tubuh bayi sehingga bayi tidak mudah terserang penyakit. Karena ASI mengandung antibodi yang cocok untuk tubuh bayi, sehingga dapat meminimalkan terserang berbagai penyakit kayak diare, alergi, infeksi saluran pernafasan, kemudian konstipasi, obesitas, dan diabetes. Untuk manfaat yang ketiga, ASI dapat meningkatkan perkembangan kognitif dari bayi. Dan manfaat yang keempat, BB bayi akan ideal. Ini untuk yang bayi ASI eksklusif ya. Jadi BB-nya akan normal karena ASI lebih sedikit merangsang produksi insulin daripada sufor, sehingga tidak memicu banyak pembentukan lemak, dan ASI kaya akan leptin. Leptin ini adalah hormon yang berperan pada metabolisme lemak dan menimbulkan rasa kenyang. Jadi bayi yang menyusu ASI itu lebih cepat kenyang dibandingkan yang sufor. Nah, tentunya hasilnya berbeda untuk bayi yang sudah MPASI ya, karena kebutuhan ASI setelah MPASI itu hanya 30%, sisanya benar-benar tergantung dari makanan yang dikonsumsi oleh bayi. Manfaat yang kelima, ASI dapat melancarkan pencernaan bayi, karena ASI mengandung nutrisi yang mudah untuk dicerna bayi, seperti protein, laktosa, dan lemak, sehingga akan mencegah konstipasi dan juga diare. Untuk manfaat yang keenam, ASI dapat mencukupi kebutuhan nutrisi bayi, karena nutrisi dari ASI ini benar-benar ajaib banget, bisa menyesuaikan kebutuhan dari si kecil. Manfaat yang ketujuh, dapat mengenalkan bayi banyak rasa. Jadi semua yang kita konsumsi itu akan mempengaruhi rasa ASI, secara tidak langsung itu akan mengenalkan rasa-rasa pada si kecil. Manfaat yang kedelapan, dapat mencegah meninggal mendadak. Manfaat yang kesembilan, dapat memperkuat tulang bayi. Kemudian manfaat yang ke-10, dapat mengurangi resiko penyakit jantung dan juga obesitas. Kemudian yang ke-11, dapat membantu bayi menjadi lebih tenang dan tidak mudah gelisah. Karena saat menyusu itu kan ada kontak antara ibu dan anak, itu akan menenangkan si kecil. Jadi dia tidak mudah rewel, jadi terus tidurnya jadi lebih nyenyak gitu. Terus yang terakhir, dapat mengurangi kemungkinan alergi, karena kan memang nutrisi yang keluar dari ASI itu, yang dihasilkan itu sesuai dengan yang si kecil butuhkan. Itu tadi manfaat dari menyusui atau ASI ya secara umumnya pada bayi. Nah, sekarang aku bakal bahas manfaat menyusui bagi ibu sendiri. Di sini aku sudah merangkum 8 manfaatnya. Manfaat yang pertama, dapat menciptakan ikatan emosional antara ibu dan bayi karena melibatkan kontak kulit langsung, sehingga dapat menciptakan ikatan kuat antara ibu dan juga bayi. Untuk manfaat yang kedua, menyusui itu dapat mengatasi trauma pada ibu saat persalinan. Manfaat yang ketiga, dapat menjaga kesehatan fisik dan mental dari ibu. Untuk kesehatan fisik itu jadi ASI ini, menyusui ini itu dapat menurunkan resiko penyakit kayak kanker payudara, kanker rahim, diabetes, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan osteoporosis. Untuk manfaat untuk kesehatan mental, jadi dapat mengurangi stres karena lebih rileks dan tenang ketika ada si kecil. Terus ada juga pelepasan hormon oksitoksin di dalam tubuh, jadi lebih santai dan rileks. Manfaat yang keempat, dapat mempercepat pemulihan
pasca persalinan. Itu akan membantu pemulihan kita akan lebih cepat. Manfaat yang kelima dari menyusui, jadi dapat menurunkan berat badan karena dapat membakar lemak. Teman-teman tahu sendiri kalau misalnya ibu-ibu itu saat hamil naik berat badannya itu kan lumayan banyak ya. Kalau aku sendiri tuh naik 18 kg dan saat melahirkan itu turun sekitar 5 kg dan itu masih ada sekian belas kilogram yang harus turun. Nah, tapi aku nggak diet, teman-teman, karena aku tahu sendiri kalau aku diet takut mempengaruhi nutrisi pada si kecil ya saat menyusu. Jadinya aku nggak diet, malah makannya makin banyak, tapi berat badan aku nggak naik, malah turun perlahan gitu. Udah setelah beberapa bulan menyusui itu berat badan aku jadi normal kembali. Manfaat yang keenam, menyusui itu dapat jadi alternatif KB alami karena dapat menunda masa subur dan memperlambat proses ovulasi atau pelepasan hormon prolaktin. Tapi ada syaratnya. Syaratnya itu dia bakal efektif 98% asal kita menyusui ASI eksklusif selama 6 bulan dan selama 6 bulan itu menyusuinya itu setidaknya 4 jam per hari, atau saat bayi butuh ASI itu kita langsung kasih ASInya. Dan bayinya ini kurang dari 6 bulan atau sebelum MPASI ya, dan belum mens. Manfaat yang ketujuh, dapat menghemat biaya karena kita nggak perlu beli sufor, teman-teman. Jadinya kan teman-teman tahu sendiri harga sufor mahal banget ya, dan bayi itu butuh menyusu itu seharinya banyak dan sering gitu. Jadinya kita nggak perlu mengeluarkan biaya sufor itu. Karena biaya sufor itu ya berdasarkan hasil survei itu sekitar 6-15 juta per tahunnya, itu lumayan banget ya. Dan manfaat yang ke-8 ini yang terakhir ya teman-teman. Dengan kita menyusu itu akan membuat hidup jadi lebih mudah karena minim effort. Dan bener banget sih ini menurut aku, karena kalau menyusui itu kan kita kalau anak minta susu itu tinggal buka aja baju, kita pakai baju yang busy friendly tentunya ya, tinggal kasih ke anak, nyong, udah selesai gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya kita harus pakai sufor, itu kita harus menyiapkan botolnya dulu, steril dulu, terus menakar sufornya itu sesuai dengan yang ada di kemasannya, terus suhu si airnya juga harus tepat gitu. Jadinya lumayan rempong menurut aku, beda dengan menyusu langsung. Apalagi di malam hari kan kita mager banget ya, kalau misalnya kita ngantuk tinggal kasih aja ke anak gitu loh. Jadinya sangat-sangat mempermudah hidup. Nah, sekian saja untuk sharing kali ini ya teman-teman, semoga bermanfaat. See you.